OSIM. Perkenalkan, nama saya Gita Prantawati menjadi moderator di season ini. Nah, hari ini kita mempunyai bintang tamu yang sangat spesial. Jadinya, perkenalkan, nama kakak ini adalah Kak Rika Ramadhani menjadi Ketua OSIM Alia di tahun 2024 sampai di tahun 2025. Halo guys. Dan ini adalah Kakak Salwa Padilla, Ketua IKAMIN di tahun 2025 sampai di tahun 2027. Halo guys. Kita akan memberi pertanyaan kepada kakak-kakak ketua di Alia kali ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih Kak program utama di OSIM Alia ini? Program pertama Alia ada di bidang keagamaan dan akhlakul karimah, yang dimana kami sudah mengadakan acara punggahan dan acara halal bihalalan di bulan Ramadan bersama siswa-siswi Madrasah Alia Ikhwanul Muslimin ini. Dan yang kedua ada di program kerja di bidang informasi dan komunikasi, di mana kami sudah mengadakan acara jurnalistik dan desain grafis dibuka oleh umum. Jadi itu adalah salah satu program yang sudah dilakukan untuk umum. Bagaimana sih Kak peran OSIM di Alia kali ini? Peran OSIM dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kami ada di bidang kedisiplinan, yaitu memeriksa perlengkapan di setiap pagi kepada siswa-siswi Alia Ikhwanul Muslimin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ada juga di bidang keagamaan, mengawasi dan memeriksa perlengkapan alat sholat, dan mengawasi juga para siswa-siswi untuk sholat. Gitu sih Kak. Berarti kayak belajar disiplin juga ya, Iya, kalau di bagian OSIM ini. Benar. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar menjadi ketua umum OSIM di Alia Ikhwanul Muslimin ini Kak? Tantangan menjadi ketua OSIM itu yang pertama mengkoordinasikan anggota OSIM. Itu benar-benar sangat, kayaknya mengkoordinasikan anggota OSIM dari berbeda-beda sifat itu benar-benar harus ditantang banget sih. Yang kedua ada memperoleh waktu OSIM dan waktu pelajaran. Jadi ada di satu momen di mana saya di hari yang sama itu ada 3 kegiatan. Yang pertama ada ujian sekolah, ada ujian olimpiade di luar sekolah, dan rapor OSIM. Itu benar-benar waktunya tertabrak banget dengan sekolah dan OSIM, sampai saya tuh sempat overthinking juga nih, kayaknya tuh saya nggak bisa. Tapi dengan saya berpikir kayak banyak ininya tuh, proses yang saya jalani dalam sekolah sebagai OSIM tuh tantangannya tuh di situ sih, di waktu itu. Berarti tantangan terbesarnya itu cukup lumayan menantang sih kalau untuk waktu, apalagi pas lagi ujian tuh. Benar-benar. Oke, pertanyaan ketiga adalah bagaimana OSIM itu bisa mendorong nilai-nilai keislaman dan nilai kebangsaan? Di OSIM ini kita ada di bidang keagamaan dan akhlakul karimah, dan dimana itu benar-benar terjaga banget untuk sikap, untuk peraturan keagamaannya itu juga kuat banget. Apalagi kita ada tersendiri juga, ada peraturan sekolah dan peraturan Alia juga. Itu benar-benar harus diikuti banget. Dan ada juga kegiatan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, dan setiap hari Jumat ada melakukan pembacaan Yasin dan tahlilan. Dan yang keempat ada yang namanya mabit, malam pembinaan iman dan takwa. Itu benar-benar sangat disukai oleh OSIM dan siswa-siswi Alia Ikhwanul Muslimin. Berarti kejadwalannya itu sholat zuhur dan
dan sholat duha itu masih terlaksana sampai sekarang? Masih, alhamdulillahnya masih terlaksana dengan baik. Dan ada juga kegiatan kita itu bukan di situ aja, ada juga di berbagai bidang. Yang pertama juga ada di kegiatan gotong royong. Kayak kita di setiap Jumat ada pasti memiliki kegiatan gotong royong, dan ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang nggak kalah penting juga, yang dimana ada kegiatan badminton dan futsal untuk bagi laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa bermain. Itu sih, Kak. Pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang membedakan budaya organisasi OSIM Alia dan dengan OSIM sekolah lain? Kalau perbedaannya mungkin di sekolah OSIM Alia Ikhwanul Muslimin ini mungkin kekeluargaannya sih yang kayaknya itu erat banget. Kalau udah kumpul tuh merasa kayak dia tuh bukan teman gitu, udah memang keluarga sendiri, udah kayak memiliki, memang benar-benar teman, bisa jadi saudara juga gitu. Itu sih kekeluargaannya yang penting. Pertanyaan yang paling terakhir adalah, bisa nggak Kak ceritakan pengalaman nih sebagai ketua OSIM gitu? Pengalaman selama menjabat ketua OSIM ini, saya banyak lebih ke berani sih ya. Saya berani berdiri dan berbicara di depan umum, itu adalah salah satu pengalaman juga untuk saya, yang biasanya di mana saya presentasi itu kalau di kelas maupun di luar kelas tuh biasanya tuh masih kaku, kayak gemetaran. Ini sekarang banyak belajar di OSIM ini tentang public speaking mungkin ya, kalau bisa dibilang public speaking. Berarti dulunya itu Kakak kurang percaya diri Iya, kurang percaya diri, benar sekali tentang Udah menjabat jadi lebih percaya diri. Iya, lebih percaya diri lagi setelah menjabat, dan saya berhasil juga meningkatkan partisipasi dan membangun rasa memiliki tanggung jawab untuk saya sih. Dan saya juga pengalaman kerja tim yang sama gitu. Jadi kemarin ada waktu kayaknya berapa hari yang lewat tuh rapat, kayak seneng aja gitu waktu mereka rapat tuh kan Kak, rapat berdiskusinya itu loh, yang ya udah nanti kamu yang baca ya, kamu yang ini ya gitu. Jadi kayak merasa saling membantu. Iya, berarti ya. kayaknya nih aku udah berhasil gitu nih menjadi nggak menjadi pemimpin yang baik, maksudnya kayak berhasil gitu menjadikan mereka, bagaimana yang dulunya mereka nggak seakrab itu, sekarang kayak ya udah kamu yang ngerjain ini ya, tugas kamu ini gitu. Itu salah satu pengalaman juga tuh yang terbaik untuk saya gitu. Berarti pertanyaannya sudah selesai untuk ketua OSIM di Alia ini. Oke. Saya terima kasih banyak atas jawabannya yang Anda kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang pertama, yaitu Kak, bisa nggak coba ceritakan pengalaman yang paling berkesan selama sekolah di Ikhwanul Muslimin ini? Apa ya, kayak momen-momen kebersamaan teman-teman, guru, dan dengan adik-adik kelas semuanya. Terutama di saat kita semua mengadakan acara khusus untuk Alia, seperti kayak kemarin itu Acara tunggahan, acara tunggahan, nangisan itu kayak nggak bisa dilupain tuh, kayak merasa di situ tuh kayak kebersamaan keluarga. Walaupun kita semuanya ini nggak saudara, tapi kita bisa jadi keluarga. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana sih Kak proses bisa terpilihnya menjadi ketua IKAMIM pada saat ini? Prosesnya tuh cukup panjang ya, mulai dari pemilihan kandidat, penyampaian visi misi, dan yang paling menantang itu yaitu Menyusun programnya. menyusun program kerja yang memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa, dan yang pastinya tidak melanggar peraturan sekolah dan nilai-nilai sekolah. Baik. Pertanyaan yang ketiga, apa arti Alia Ikhwanul Muslimin ini bagi Kakak sendiri? Alia Ikhwanul Muslimin ini bukan cuma tempat kita semua untuk belajar ya,
tapi juga sebagai rumah kedua bagi kita. Di sini karakter kita dibentuk, kita diberikan kebebasan untuk berpendapat, mencoba hal-hal yang baru. Kayak Ya, merasa beda vibes SMP dan SMA tuh Iya. benar-benar. Berarti terasa sekali ya kalau bahwasannya suasananya itu berbeda ketika kita masuk ke SMP dan masuk ke iya, KKN. beda. Karena kan di SMA ini sekolah terakhir kita. Sekolah terakhir sekolah terakhir dan terakhir kali untuk kita Merasakan kayak pertemanan yang Iya. lebih dekat gitu. karena kita akan memasuki masa depan teman-teman semua. Oke. Pertanyaan yang keempat, jika ada satu kesan nih bagi kakak untuk siswa-siswi di Alia, apa yang ingin kakak sampaikan? Ya, nikmati setiap proses dan momen kalian selama di sini. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan jangan sia-siakan kesempatan yang telah kalian miliki. Dan ini ya kak, apa? Karena di sini bukan tempat, di sini adalah tempat terbaik ya. Bukan hanya belajar, dan sekolah ini juga memberikan bekal kita bukan hanya ilmu, tapi juga nilai-nilai kehidupan bagi kita. Baik, pertanyaan yang paling terakhir nih kak untuk kakak sebagai ketua IKM yang di sekolah ini. Pertanyaan yang terakhir adalah harapan apa sih untuk Alia di Ikhwanul Muslimin ini untuk di masa depannya? Harapan saya sih ya semoga Alia Ikhwanul Muslimin ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih unggul, tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Berarti ini ya kak, kita sebagai alumni itu harus juga mengikuti sebuah zaman. Nah, wah bagus sekali ya dan cukup jelas dari jawaban Ketua OSIM Alia dan Ketua IKAMIN kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus Instagram dan TikTok OSIM Alia Ikhwanul Muslimin. Untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Kami pamit Kami undur diri. Assalamualaikum.